Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang pentingnya menjadikan cuci tangan pakai sabun sebagai budaya yang melekat di masyarakat Indonesia. Ibu Fensia dan Ibu Eli masih bersama kami. Ya, Mbak Prisil. Ya, saya mau ke Ibu Fensia terlebih dahulu. Ibu, mungkin sudah banyak upaya-upaya gerakan-gerakan yang dilakukan, namun di lapangan kita masih menemukan bahwa fasilitas pendukung untuk cuci tangan pakai sabun itu masih minim di Indonesia, apalagi untuk di daerah-daerah yang terpencil, terluar, itu juga masih harus menjadi perhatian. Belum lagi data UNICEF juga menyebutkan bahwa 60% sekolah di Indonesia ini masih belum memiliki fasilitas cuci tangan pakai sabun yang baik begitu. Nah, kemudian bagaimana Kemenkes sendiri melihat hal tersebut dan upaya apa sih Bu yang selalu akan digalakan untuk juga menjawab permasalahan ini? Ibu Fensia, bisa mendengar suara kami Ibu Fensia? Ya, baik. Saya menangkap apa yang ditanyakan. Ya, memang kampanye saat ini adalah momen yang paling tepat, paling baik, dan tentunya sangat efektif untuk selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat di segala tatanan untuk tidak lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah melakukan cuci tangan pakai sabun guna pencegahan terhadap penyakit berbasis lingkungan dan penyakit infeksi termasuk COVID-19. Memang merubah perilaku itu tidak bisa sendiri. Untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan saniter masyarakat itu tentu perlu upaya. Dan upaya tersebut harus menjadi upaya bersama dengan melibatkan semua komponen lintas sektor, organisasi profesi, akademisi, mitra swasta, dan masyarakat itu sendiri. Tentunya demikian juga dengan penyediaan sarana, di mana masyarakat kita masih banyak yang belum terakses kepada sarana, akses sanitasi, juga ini harus adalah menjadi upaya bersama dengan kementerian sektor yang terkait, kementerian lembaga yang terkait, juga adalah BUMD-BUMD yang ada di daerah untuk mengupayakan ini karena ini adalah penting dan air itu adalah hak asasi masyarakat, tentu kita harus bersama-sama untuk memberikan akses kepada masyarakat. Hari ini rangkaian ini untuk Oktober ini jatuhnya peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun ini tentu adalah bukan hanya momen sekedar ritual, tapi momen mengingatkan komitmen kita semua. Kementerian, lembaga, semua mitra, pembangunan, swasta, dan masyarakat itu sendiri untuk selalu mengingatkan bahwa protokol kesehatan, salah satunya cuci tangan pakai sabun, bukan hanya pada pandemi, tapi menjadi budaya kita yang memang setiap harinya digunakan, setiap harinya diperlukan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sehat, lebih baik, dan aksesnya diberikan kepada masyarakat. Itu sangat penting dan harus ada aksi nyata dan akhirnya nantinya cuci tangan pakai sabun ini bisa menjadi kebiasaan dan budaya kita. Baik. Sayangnya karena apa? Karena memang eh, kita tidak mampu melihat virus itu langsung. Makanya cuci tangan pakai sabun itu adalah langkah yang terbaik untuk menghindari tertular daripada penyakit. Baik. Demikian. Selain itu yang terbaik, kemudian hal yang termurah begitu ya Bu ya, akhirnya bagaimana kita mencegah penularan penyakit. Dan ini yang menarik, saya mendapatkan data, gerakan cuci tangan pakai sabun ternyata berhasil menekan resiko penyakit diare 30% dan ISPA 20% pada anak-anak di Indonesia. Nah, untuk membuka kembali dan juga menambah wawasan masyarakat bahwa cuci tangan pakai sabun ini sangat penting, sebenarnya seberapa signifikan sih Bu Fensia, kalau kita mencuci tangan pakai sabun ini menghindarkan kita dari berbagai penyakit Bu? Ya, jadi mencuci tangan itu tadi betul. Cara mudah, murah, dan efektif untuk mencegah berbagai penyakit. Tadi diare, ISPA yang memang dua penyakit ini adalah penyebab kematian tertinggi untuk balita. Bahkan virus corona yang masih melanda semua negara di dunia ini juga diselesaikan ataupun salah satunya mekanismenya untuk pencegahannya adalah mencuci tangan pakai sabun gitu ya. Sebelum ada anjuran untuk sering-sering mencuci tangan, sebenarnya sudah banyak orang dewasa itu yang memang harus menyampaikan kepada anak-anaknya dan kepada keluarganya yang menjadi momen untuk menyampaikan atau mengajarkan kepada anak-anak di mana anak-anak sebagai uh,
sebagai agent of change untuk bisa nanti pada harinya, pada waktunya, pada kehidupannya dia menjadi orang yang memang terbiasa melakukan cuci tangan pakai sabun ini. Jadi cukup efektif dari data yang ada dan jurnal-jurnal yang sudah mengeluarkan ya penelitian-penelitian yang mengeluarkan dan dituliskan dalam jurnal-jurnal itu juga sangat bermanfaat. Dan sayang sekali saya nanti mungkin angkanya akan saya sampaikan bahwa karena memang tangan kita itu bersentuhan langsung dengan kotoran yang ada atau cairan tubuh, baik itu cairan hidung atau makanan minuman yang terkontaminasi saat tidak mencuci tangan, tidak dicuci dengan sabun dan dapat menghindari bakteri, virus dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang tertular, itu sangat efektif. Dan tangan tersebut selanjutnya menjadi perantara dalam penularan penyakit. Dan kita tahu semua jenis virus COVID, termasuk virus COVID-19, itu bisa aktif di luar tubuh manusia selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Mereka bisa menyebar melalui berbagai hal, berbentuk droplet saat bersin, batuk, atau saat pengidapnya berbicara. Jadi desinfektan, cairan hand sanitizer, tisu basah atau gel dan krim, apapun itu yang mengandung alkohol, berguna untuk membunuh virus. Tapi dalam hal ini memang kita mengajarkannya adalah dengan efektif dengan berbagai dengan sabun di bawah air mengalir, sehingga saat beraktivitas sehari-hari tentunya kalau ada kesulitan untuk mendapatkan sabun ataupun air, hal-hal yang tadi cairan hand sanitizer dan sebagainya itu bisa digunakan untuk menghindari virus, bakteri atau kuman yang ada di sekitar kita. Baik, itu hal yang harus juga kemudian dikenalkan kepada anak-anak. Tadi harapannya jadi agent of change. Di masa depan kemudian masyarakat ini menjadikan cuci tangan sebagai budaya. Nah, kemudian saya mau ke Ibu Eli ini sebagai mitra, kemudian juga membantu bagaimana penerapan edukasi dan juga sosialisasi terhadap masyarakat. Pentingnya cuci tangan pakai sabun. Dan ini juga sangat penting apalagi kita melihat pandemi COVID-19 ya Ibu Eli ya, yang juga akhirnya menjadikan normal baru bagi masyarakat untuk selalu menggunakan hand sanitizer, kemudian juga cuci tangan pakai sabun tentunya, supaya tidak terpapar COVID-19 dan juga penyakit-penyakit lainnya. Nah Ibu Eli ini boleh kemudian bagaimana pandangannya sebagai mitra juga melihat hal tersebut bahwa penting bagi masyarakat untuk sekarang dan kedepannya menggalakkan yang namanya cuci tangan pakai sabun. Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya mulai dari melanjutkan informasi dan juga paparan dari Bu Vensa tadi bahwa anak ya, saya mulai dari anak-anak itu adalah masa depan. Dan pendidikan yang paling gampang memang diberikan adalah kepada anak-anak karena mereka masih seperti kertas putih, apalagi untuk anak PAUD ataupun SD ya, mereka seperti kertas putih dan di sanalah saat yang paling masa yang paling tepat buat kita memberikan edukasi mengenai kebiasaan baik mencuci tangan dan memastikan bahwa cuci tangan adalah menjadikan bagian dari kehidupan mereka. Nah, untuk itu kami sebagai mitra juga sangat-sangat peduli dengan anak-anak ini tersebut dan brand kami memang cocok juga untuk anak-anak yaitu Cousins Kid, Cousins Baby, Carex dan Imperial Leather, dan kami memang memiliki produk-produk untuk perawatan kesehatan tangan. Nah, inilah yang akan kami gunakan sebagai bagian edukasi kami kepada anak-anak dan juga untuk orang tuanya maupun guru. Jadi kami akan terus mendukung gerakan ini dengan mulai memberikan edukasi ke anak-anak dengan menyiapkan sarana kebersihan untuk anak-anak. Kami akan mulai mendonasikan ke beberapa sekolah-sekolah yang membutuhkan paket-paket kebersihan tangan untuk anak-anak. Jadi di sana guru-guru juga akan bisa mengajarkan secara langsung. Ini loh contoh mencuci tangan yang baik. Jadi seperti Bu Vensa tadi bilang bahwa itu harus pakai air mengalir dan juga sela-sela jari harus dibersihkan. Ini momen-momen yang tepat karena anak-anak sekarang juga sudah mulai ada tatap muka ya, walaupun mungkin masih trial out atau masih percobaan. Tapi pada saat memang akan anak-anak kembali ke sekolah, mari mereka sudah tahu cara menerapkan membersihkan tangan dengan baik. Ini akan kita jadikan sebagai salah satu donasi kita, support kita untuk anak-anak Indonesia, walaupun mungkin jumlahnya tidak besar, tapi kami akan terus berusaha untuk mensupport kegiatan ini. Inilah bagian dari inisiatif kami yang kami namakan Small Step with Impact.
langkah kecil untuk kebaikan di masa depan. Anak adalah sesuatu yang harus kita jaga hari ini karena di masa depan mereka lah yang akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Semoga aja langkah-langkah kecil yang kami lakukan bersama private sector yang lainnya yang tergabung di dalam private sector yang kami namakan koalisi pemerintah, PPP, hand wash, menjadikan cuci tangan pakai sabun ini menjadikan sesuatu yang bisa kita banggakan ke depannya bahwa anak Indonesia, keluarga Indonesia peduli dengan kesehatan. Karena nggak bisa ini dilakukan oleh pemerintah saja. Semua pihak harus mensupport ini, baik dari peranan private sector, baik pemuka masyarakat. Itu Bu, yang kenapa banyak sekali ya memang pendukungnya di koalisi ini. Kita juga menyampaikan informasi ini kepada partner-partner kita, baik distributor kita, rekan-rekan kerja, keluarga, karyawan. Mari kita melakukan kegiatan yang baik ini, cuci tangan pakai sabun. Baik, harapannya seluruh pihak ini semakin sadar cuci tangan pakai sabun menjadi hal yang penting dan budaya di masa depan. Terima kasih Ibu Eli, Ibu Fensia telah hadir bersama kami memberikan informasi pada pagi hari ini untuk Halo Indonesia. Semoga sehat selalu Ibu-ibu dan sukses dengan setiap kegiatannya. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.